Duka desa dan bangsa dan negeri dengan motor Genjio meresmikan Genjirae Spirit Wasaya Halo sekalian, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Kembali lagi dengan Sir Machiko Nugraha dalam mata kuliah Sustainable Tourism. Setelah sebelumnya, pada pertemuan pertama kita membahas tentang konsep-konsep dasar pariwisata berkelanjutan, tentang bagaimana upaya ini adalah upaya untuk menjamin sumber daya alam, sosial, dan budaya yang dapat dimanfaatkan nantinya agar pembangunan pariwisata itu tetap secara berlanjut. Artinya bahwa pembangunan pariwisata harus dapat didukung secara ekologis dan ekonomi sekaligus, dan berkeadilan serta mempertimbangkan etika sosial terhadap masyarakat. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan merupakan upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan. Nah, ini tentunya dapat terlaksana jika kita memiliki sistem penyelenggaraan kepemerintahan yang baik yang tentunya melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Nah, berikut adalah prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Yang pertama, itu adalah prinsip partisipasi, di mana pembangunan pariwisata harus dibangun dengan pelibatan masyarakat lokal, juga untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Masyarakat lokal dalam hal ini tentunya harus kita dorong, dan pada akhirnya mereka mempunyai rasa memiliki, peduli, bertanggung jawab, berkomitmen, sehingga akhirnya kesadaran mereka meningkat dan memiliki apresiasi tersendiri untuk pelestarian alam dan budaya. Nah, kita bisa melihat bagaimana masyarakat sebenarnya adalah pihak yang paling dekat dengan destinasi ataupun satu wilayah objek pariwisata, sehingga ketika kita memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi, otomatis mereka akan memberikan perhatian yang sangat baik, terlebih jika memang mereka memiliki kesadaran dan juga memiliki apresiasi dengan apa yang mereka punya. Berbeda halnya ketika masyarakat tidak memiliki rasa memiliki dan tidak ada apresiasi ataupun tanggung jawab ketika terjadi sesuatu yang tidak mengenakan atau yang dalam hal ini bersifat merusak destinasi wisata, kemudian masyarakat acuh tak acuh, akhirnya destinasi wisata itu nantinya bisa mengalami kerusakan. Kemudian di sisi lain, pemerintah harus dapat menangkap peluang dengan cara memperhatikan kualitas daya dukung lingkungan kawasan, sumber daya lokal, penyelenggaraan kegiatan ekowisata, pengelolaan jumlah pengunjung, sarana dan fasilitas, serta lapangan pekerjaan. Karena bagaimanapun, ketika masyarakat ingin berpartisipasi tetapi tidak memiliki kemampuan, di saat inilah pemerintah akan mengarahkan masyarakat agar dapat memberikan sesuatu terhadap destinasi mereka. Nah, di satu sisi, masyarakat tentunya harus mengawasi pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat atau berpartisipasi dalam merumuskan visi misi pariwisata, identifikasi sumber daya,
dan juga pengembangan tujuan dan strategi untuk daya tarik wisata di sana. Dan nantinya setelah mereka mengetahui hal-hal tersebut, mereka bisa mengimplementasi strategi yang telah disusun. Itu dia untuk prinsip yang pertama, yaitu partisipasi, di mana terlihat jelas harus ada kontribusi dari masyarakat, begitu juga pemerintah, yang harus dibarengi dengan kolaborasi antara kedua pihak tersebut. Selanjutnya adalah prinsip stakeholder involvement atau prinsip keikutsertaan para pelaku. Dalam hal ini mereka-mereka yang ada sebagai pemangku kepentingan. Nah, dalam hal ini stakeholders dalam pembangunan pariwisata adalah kelompok dan institusi LSM, kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, asosiasi wisata, asosiasi bisnis, kemudian pihak-pihak lain yang memang memiliki andil ataupun memiliki pengaruh dan kepentingan serta akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata. Nah, keseimbangan dapat terwujud jika semua pihak bekerja sama atas dasar musyawarah dan pemufakatan antar masyarakat. Nah, dengan prinsip ini juga akhirnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan juga masyarakat. Nah, di sini penting membangun kemitraan dengan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan pengelolaannya. Dan begitu juga komunikasi tiap stakeholder agar tercipta, agar nantinya semua yang dirumuskan itu ataupun yang direncanakan bisa tercapai. Ini keseringan ketika kita melihat satu destinasi berdiri, kita melihat terkadang tidak sesuai dengan manfaat yang diberikan. Di satu sisi hanya ada kelompok-kelompok tertentu yang diikutkan, kemudian pada akhirnya kelompok-kelompok ataupun stakeholder yang lainnya tidak tertampung aspirasinya. Hal inilah yang dihindari karena terkadang apa yang diinginkan oleh satu kelompok belum tentu akan sama dengan kelompok yang lainnya. Apa yang dipikirkan oleh pemerintah belum tentu akan sama dengan para akademisi, dan begitu seterusnya. Karena pembangunan saat ini terlihat jelas bagaimana pariwisata itu berpihak hanya pada beberapa kelompok saja. Dan oleh karena hal tersebut, masyarakat lokal yang sebenarnya bisa menikmati dengan kuantitasnya yang besar, itu akhirnya hanya menikmati sebagian kecil saja daripada pariwisata tersebut. Nah, dengan membangun kemitraan ini artinya kita melibatkan banyak pihak dan menampung aspirasi-aspirasi dari berbagai pihak. Ya, dengan begitu pembangunan dan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui pariwisata itu dapat tercapai. Jadi di sini terlihat jelas bagaimana kita harus saling mendukung satu dengan lainnya. Kemudian selanjutnya adalah prinsip kepemilikan lokal, di mana pada prinsip ini pembangunan pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan berkualitas untuk masyarakat setempat pada semua fasilitas penunjang seperti hotel, restoran, dan lain sebagainya. Dengan begitu, ada rasa kepemilikan lokal, masyarakat tetap harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan bagi penduduk, serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis, keterkaitan antara pelaku bisnis dengan masyarakat agar terus diupayakan. Dan kemudahan ini
kepada para pengusaha lokal dalam skala kecil dan menengah harus jadi perhatian. Kemudian mengutamakan industri dan usaha mikro penduduk lokal untuk berkembang dan menampung pekerja lokal sebanyak mungkin, serta mengajarkan masyarakat untuk menjadi pelaku ekonomi dalam kegiatannya mengikuti tujuan pariwisata tanpa mengorbankan alam ataupun apapun. Jadi terlihat jelas bagaimana ketika satu destinasi ataupun objek wisata itu didirikan, kita harus melibatkan masyarakat, dan alangkah baiknya ketika memang masyarakat itu berusaha dan juga mereka mendapatkan penghasilan dari pariwisata. Entah itu mereka mau berjualan makanan ataupun menawarkan jasa-jasa yang lainnya, misalnya jasa penginapan. Itu adalah hal yang sangat memungkinkan agar terwujudnya kepemilikan lokal dan masyarakat sekitar bukan lagi menjadi tamu di rumah mereka, melainkan menjadi tuan rumah sesungguhnya di destinasi. Kita lanjut ke prinsip selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Nah, pemanfaatan ini harus menggunakan sumber daya, artinya kegiatan harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui secara berlebihan. Jadi memang benar-benar ramah lingkungan. Hal ini didukung dengan keterkaitan lokal dalam perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaan sehingga pembagian keuntungan yang adil dan dapat diwujudkan. Jadi bisa dilihat ketika masyarakat itu dilibatkan, mereka diberikan pemahaman tentang penggunaan sumber daya yang dengan tujuan berkelanjutan, mana yang bisa dipakai secara bertanggung jawab ataupun nantinya mana yang tidak bisa dipakai secara terus-menerus. Dan dalam pelaksanaannya, kita harus memberikan pemahaman agar sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan standar yang sudah ada. Dan kita harus melihat bagaimana penggunaan sumber daya yang ada, misalnya penggunaan sumber daya air, lahan, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke prinsip yang selanjutnya adalah mewadahi tujuan masyarakat. Nah, di sini tujuan masyarakat itu harus diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang ada itu tetap harmonis. Kerjasama dalam wisata budaya harus dilakukan dari tahap perencanaan, manajemen, sampai kepada pemasaran. Hal ini jelas sangat terlihat ketika kita ingin memanfaatkan budaya daripada masyarakat sebagai atraksi wisata. Kita harus menghormati bagaimana budaya mereka, apa yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan. Tidak semua hal-hal yang menjadi budaya mereka bisa menjadi konsumsi umum, dan juga apa yang menjadi budaya mereka terkadang tidak bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang lain. Hal inilah yang memang harus dijaga agar nantinya, semisal seperti contoh yang tadi dalam hal wisata budaya, itu pelibatan masyarakat dan juga apa yang diinginkan oleh masyarakat harus dipenuhi. Nah, pariwisata ini dikondisikan dengan prinsip ini untuk membangkitkan bisnis lainnya yang ada dalam masyarakat. Artinya, pariwisata harus memiliki dampak baik bagi usaha baru maupun usaha yang telah berkembang. Oleh karenanya,
kerjasama antara masyarakat lokal itu menjadi penting dengan mereka-mereka yang adalah para tour operator yang menjual paket-paket wisata. Nah, selanjutnya adalah prinsip daya dukung. Nah, untuk prinsip daya dukung harus dipertimbangkan baik daya dukung fisik, alami, sosial, dan juga budaya, serta harus sesuai dengan batas-batas lokal dan lingkungan. Nah, rencana dan pengoperasiannya harus dievaluasi secara reguler untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dan juga skala serta tipe fasilitas yang harus mencerminkan batas penggunaan yang harus ditoleransi. Nah, untuk daya dukung sendiri ini kita memiliki bahasan sendiri. Semisal untuk daya dukung fisik, kita ada perhitungan di mana kita harus menghitung luas area, kemudian peruntukan untuk wisatawan itu seberapa besar, yang diikuti dengan perhitungan jumlah wisatawan yang akan datang. Nah, dari situ kita akan ketahui dalam satu hari, dalam beberapa waktu, itu sebenarnya ada berapa wisatawan yang bisa datang untuk berkunjung dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya ada prinsip monitoring dan juga evaluasi. Nah, untuk prinsip ini memang menjadi suatu hal yang mutlak. Hal ini agar kita dapat mengetahui apakah penyusunan pedoman ataupun hal-hal yang telah kita rencanakan sebelumnya telah berjalan atau tidak. Kita akan lihat dari indikator yang sudah ada dan batasan-batasan ukuran yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, alangkah baiknya monitoring dan evaluasi ini dilakukan secara periodik dengan menggunakan prinsip pengelolaan yang dilihat untuk kapasitas, baik untuk wilayah, kemudian objek wisata, ekonomi, sosial, dan juga sumber daya yang lainnya. Kemudian ada prinsip akuntabilitas. Nah, untuk prinsip ini, perencanaan pariwisata itu harus memberi perhatian yang besar terhadap pekerjaan, pendapatan, dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang nantinya tercermin dalam kebijakan pembangunan. Jangan nantinya ketika pariwisata di satu destinasi digenjot habis-habisan, tetapi ternyata kebijakan-kebijakan di luar aspek pariwisata untuk mensejahterakan masyarakat lokal ternyata tidak untuk memberikan manfaat yang signifikan kepada mereka. Alangkah baiknya ketika kita mengenjot satu destinasi, kita harus memperhatikan juga bagaimana perbaikan untuk pendapatannya mereka, maupun kesehatan, dan bahkan sampai kepada pendidikan. Nah, untuk prinsip akuntabilitas ini juga harus terlihat dari bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan daripada sumber daya alam yang ada, semisal tanah, air, ataupun udara, agar sumber daya ini tidak dieksploitasi secara berlebihan. Jadi ini adalah salah satu perhatian bagaimana akuntabilitas untuk pemakaian sumber daya alam itu tetap terjaga. Nah, kemudian ada prinsip pelatihan. Nah, untuk prinsip pelatihan ini, bagaimana kita melaksanakan program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan dari bisnis, vokasional, dan juga profesional
masyarakat itu sendiri, ya. Dan sudah seharusnya pelatihan-pelatihan ini meliputi topik tentang pariwisata berkelanjutan, tentang manajemen untuk homestay paling minimal, dan hal-hal lain yang memang masih relevan. Ya, ini untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia mereka itu tentunya bisa digalakkan melalui pelatihan, pendidikan, dan juga sertifikasi terlebih khusus untuk bidang keahlian pariwisata mereka masing-masing. Ya, bisa saja kita mendirikan sekolah, terlebih khusus sekolah pariwisata, ataupun untuk ibu-ibu, kita bisa memberikan pelatihan tentang bagaimana cara mengatur pengelolaan kamar, kemudian pengelolaan makanan dan minuman yang berstandar hotel, ya, dan tentunya diikuti dengan sertifikasi untuk menunjukkan bahwa mereka sudah kompeten. Kemudian prinsip yang terakhir adalah prinsip promosi, ya, dimana setelah semua kita rencanakan, kita atur, ya, itu selanjutnya kita harus menentukan bagaimana untuk mempromosikannya, ya. Bagaimana kita memperkuat karakter landscape daripada destinasi tersebut, kemudian sense of place, dan juga identitas masyarakat setempat. Kita harus mempersiapkan destinasi ini bagus untuk wisata rohani misalnya. Oleh karena itu kita harus memperkuat karakter masyarakat, memperkuat identitasnya, dan juga bagaimana untuk branding dari tempat tersebut. Kemudian kalau misalnya dia desa wisata dengan agriculture, otomatis kita harus promosinya, kita harus memperkuat sense of place, landscape-nya dan identitasnya harus sesuai dengan agriculture, ya. Dan setelah itu, setelah kita promosi, merencanakan dari awal, tentunya sudah seharusnya kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan itu bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas, ya, experience untuk wisatawan, sehingga nantinya memberikan kepuasan bagi mereka, ya. Jangan nantinya kita namakan ini agriculture, tetapi ternyata wisata buatan yang kita dapati di sana, padahal dipromosikan ini adalah agriculture, sehingga mereka-mereka yang tertarik dengan misalnya pertanian dan lain sebagainya, ya, ternyata merasa seperti tertipu dengan bahasa promosi, ya. Dan pada akhirnya pariwisata, ya, dengan adanya prinsip-prinsip ini harus mampu mewujudkan kualitas hidup daripada masyarakat lokal, ya, dan memberikan kualitas untuk mereka berusaha kepada para penyedia jasa dan juga industri pariwisata. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan kualitas pengalaman wisatawan, ya, quality of experience. Dengan dilakukannya prinsip-prinsip yang tadi, otomatis prinsip berkelanjutan ini akan tercapai, ya, dengan tujuan-tujuan yang sudah ada, dengan tujuan terpentingnya adalah quality of experience daripada wisatawan itu bisa tercapai, dan pada akhirnya semua pihak itu bisa puas dengan pencapaiannya. Dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom Google Classroom. Terima kasih, dan kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya.